Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami boleh ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena hebat kami menjaga diri kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berfirman bagi kami, sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari kami, dan kami diberkati dalam setiap apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur dan mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya bersyukur buat kepercayaan Tuhan yang boleh diberikan kepada saya saat pagi hari ini untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saat ini saya ingin membawakan renungan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu anggur yang baru, urapan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, urapan itu berbicara tentang pemberian atau given, ya, atau juga disebut dengan gift, hadiah atau sesuatu yang istimewa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa sih yang nggak mau yang namanya pemberian? Siapa sih yang nggak mau namanya hadiah? Siapa sih yang nggak mau yang namanya sesuatu yang istimewa? Tentunya kita semuanya mau, ya. Pastinya kita mau. Apalagi kalau disebut dengan urapan, ya. Kita tentunya sangat mau diurapi oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, mengiring Tuhan. Apalagi kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan. Apalagi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan. Kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya urapan daripada Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ada kabar baik buat kita saat ini. Apa kabar baiknya? Yaitu bahwa Tuhan sendiri juga mau untuk memberikan urapan itu bagi kita. Ya, kita sekarang ini mau diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan juga mau memberikan urapan itu bagi kita. Ini tentunya adalah kabar yang baik bagi kita, dan kita tentunya menjadi orang-orang yang bersukacita. Kita tentunya menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita seperti sudah sepakat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan kita harus mengaminkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mau memberikan urapan baru itu dalam kehidupan kita, ada yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya, pertanyaannya apa, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan mau memberikan urapan itu bagi kita, mampukah kita nanti untuk menerima urapan itu? Mampukah kita nanti untuk bertanggung jawab atas urapan yang Tuhan berikan itu? Mampukah kita nanti untuk memelihara dan menjaga urapan itu dan memfungsikannya dengan tepat di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-37 dan 38. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati boleh mendengarkan dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita bacakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 5 ayat 37 dan 38 ini, di sini menyebutkan ada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah anggur yang baru, dan yang kedua itu adalah tentang kantong, ya, kantong kulit. Nah, anggur baru ini, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang given tadi atau urapan tadi, ya. Jadi kita dapat mengerti bahwa anggur ini merupakan gambaran dari urapan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Sedangkan kantong kulit ini merupakan wadah di mana anggur baru itu akan dimasukkan, merupakan wadah di mana anggur baru itu akan disimpan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, di dalam ayat ini kita boleh melihat ada satu perbedaan, ya, antara ayat 37 dan ayat 38, di mana di situ menyebutkan perbandingan antara kantong kulit yang tua dengan kantong kulit yang baru. Nah, perbedaannya terletak di mana, Bapak Ibu Saudara? Yaitu di bagian kualitasnya. Nah, kita boleh melihat di situ memberikan pernyataan bahwa anggur yang baru itu tidak boleh disimpan di dalam kantong kulit yang tua, ya. Mengapa? Karena ketika anggur yang baru itu disimpan di dalam kantong kulit yang tua, maka kantong kulit itu akan menjadi hancur, menjadi rusak, dan anggur yang baru itu menjadi terbuang sia-sia secara percuma. Ya. Mengapa? Kita boleh melihat bahwa ternyata kualitas kantong kulit yang tua ini sudah tidak bagus lagi. Ya. Namanya juga kantong kulit yang tua, dia tentunya sudah bekas pakai, sudah tua, sudah rusak, ya gitu. Jadi sehingga
ketika anggur baru itu dimasukkan, akan sangat mudah untuk rusak dan anggur baru itu tidak bisa digunakan lagi karena akan terbuang secara percuma. Ini menggambarkan kehidupan atau hati manusia yang menerima urapan daripada Tuhan, tetapi hati itu belum siap. Manusia itu belum siap menerima urapan itu. Mengapa belum siap? Karena dia belum mengalami yang namanya pembaharuan. Ya, dia masih hidup di dalam keinginan dunia, di dalam kedagingan, di dalam hatinya masih banyak terdapat yang namanya keegoisan, kejahatan, berbagai macam segala kemunafikan. Ya, semuanya terdapat di dalam hatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa anggur yang baru itu tidak layak dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Sama halnya dengan urapan itu tidak layak dimasukkan di dalam hati yang belum diubahkan atau hati yang belum diperbaharui. Ya, karena orang itu nantinya tidak akan bertanggung jawab akan urapan itu. Tetapi kita akan melihat di dalam ayat 38 dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Kantong yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan hati yang baru atau manusia yang telah diubahkan, manusia baru Bapak Ibu Saudara, yang telah mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, di mana di dalam hatinya sudah tidak ada yang namanya kebencian, segala kejahatan, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini dikatakan bahwa anggur baru itu layak dimasukkan ke dalam kantong yang baru itu. Artinya bahwa urapan itu layak diberikan bagi orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini menekankan bagi kita, supaya kita harus mengalami yang namanya pembaharuan. Supaya apa? Supaya nantinya kita boleh, haleluya, memperdayagunakan urapan itu, memfungsikan urapan itu dengan tepat dalam kehidupan kita, dan kita dapat memelihara urapan itu. Ya, sehingga orang-orang boleh diberkati melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai ayat referensi buat kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 di sini mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Di sini mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka mari kita jaga, mari kita rawat, sehingga Roh Allah tetap tinggal di dalam kita, dan kita terus diubahkan, diperbaharui dari hari ke hari, sehingga urapan itu tetap menjadi bagian kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil langkah kami, pimpin kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kuasa kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.